Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 berhasil menemukan dan memasuki Bukit Tambun. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Di seberang halaman berumput, kelihatan bagian depan sebuah bangunan yang sangat indah, yang atapnya berbentuk tanduk kerbau. Seluruh bangunan terbuat dari tulang putih diukir-ukir. Meskipun indah, tapi keindahan itu dibayangi kengerian bagi pendekar 212. "Ayo masuk," seru Dara baju kuning. Wiro menggigit bibir. Meski hatinya bimbang untuk masuk, tapi sudah terlambat untuk kembali. Dengan kuatkan hati, besarkan nyali, tapi juga penuh waspada, pendekar 212 memasuki pintu gerbang istana Sipatoka. Sampai di hadapan tangga gedung besar dari tulang belulang, kedua gadis baju kuning hentikan langkahnya. "Datuk Sipatoka telah menanti kedatanganmu," kata salah seorang dari dara-dara baju kuning. Kalian sendiri mau kemana? Apa urusanmu?" Wiro memaki dalam hati. Buset, galak banget ya. Sepasang matanya meneliti suasana sebentar, lalu menaiki tangga. Dilewatinya ruangan muka, dan sesaat kemudian dia sudah berada di satu ruangan tengah yang amat luas. Kira-kira 20 orang kelihatan duduk di ujung dalam ruangan, di atas kursi-kursi yang terbuat dari tulang-tulang kaki, tulang iga, dan tulang punggung manusia. Semuanya berpakaian hitam. Hanya seorang yang berpakaian lain dari yang lain. Orang yang berpakaian lain dari yang lain ini duduk di deretan terdepan sebelah tengah. Tubuhnya cebol sekali. Demikian cebolnya hingga kedua kakinya tidak mencapai lantai ruangan. Tidak berpadangan dengan tubuhnya yang cebol itu, kepalanya amat besar sekali. Demikian juga telinganya. Rambutnya panjang menjulai bahu, kumis tebal melintang, dan janggut macam janggut kambing. Sepasang matanya merah menyorot tajam. Keseluruhan air muka manusia ini membayangkan kebengisan. "Inikah Datuk Sipatoka?" pikir Wiro. Kalau betul, maka melesetlah dugaannya. Sebelumnya, dia menduga manusia bernama Datuk Sipatoka itu bertubuh tinggi kekar, tapi nyatanya cebol begitu rupa. Di samping potongan tubuh dan raut wajah yang bengis itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Wiro Sableng. Yang pertama, ialah pakaian manusia cebol ini. Dia mengenakan jubah pendek macam rok bertangan panjang yang terbuat dari kulit harimau, kuning berbelang hitam. Di seluruh pakaiannya ini bergantungan puluhan keris-keris emas berhulu gading tanpa sarung dan panjangnya kira-kira 3/4 jengkal. Itulah hal kedua yang menarik perhatian Wiro. Hal ketiga ialah kedua tangan manusia ini yang berwarna hitam legam, tanda dia memiliki semacam ilmu pukulan yang hebat dan mengandung racun jahat. Wiro berdiri di tengah ruangan besar itu, sejauh 20 tombak dari deretan kursi terdepan. Suasana sesunyi di pekuburan. Tak ada yang bergerak, tak ada yang buka suara. Hanya pandangan-pandangan mata yang saling bentrokan dengan pandangan mata Wiro Sableng. Ketika hampir setengah peminum teh, suasana masih sunyi juga. Wiro akhirnya berkata,
apakah aku berhadapan dengan Datuk Sipatoka dari Tambun Tulang? Si tubuh cebol berkepala besar memandang lekat-lekat pada Wiro, lalu tengadahkan kepala dan tertawa gelak-gelak. Suara tertawanya demikian dahsyat hingga menggetarkan sekujur tubuh Wiro Sableng dengan menyendat-nyendat jalan darahnya. Buntalan di tangan kirinya, kalau saja tidak dipegangnya erat-erat, pastilah akan terlepas. Wiro kaget bukan main. Cepat-cepat dia kuasai jalan darah dan kerahkan tenaga dalam untuk menolak gempuran suara tawa yang dahsyat itu. Istana Sipatoka di bawah Bukit Tambun Tulang. Siapa datang, jangan harap bisa pulang. Si cebol kepala besar tiba-tiba keluarkan suara. Kata demi kata yang diucapkannya itu laksana gerintah yang memukul jalan pendengaran Wiro Sableng, hingga kembali pendekar ini merasa tergetar sekujur tubuhnya. Cepat-cepat pula Wiro lipat gandakan tenaga dalamnya kembali, dan di hadapan sana Datuk Sipatoka kembali buka suara. Ucapannya laksana bait-bait pantun. 85 harimau pengawal Istana Sipatoka telah musnah. Halaman luar banjir darah. Entah apa pangkal sebabnya hingga tamu tadi kena berbuat demikian rupa. Wiro kenyitkan kening mendengar ucapan berpantun ini. Setelah merenung sejenak, maka dia pun menjawab dengan ucapan berpantun pula. Jauh berjalan, menyeberangi samudra, mengarung maut, mengadu jiwa. Kalau tidak ada pangkal sebabnya, masa akan berbuat sedemikian rupa? Semua orang kelihatan saling berpandangan, sedang Datuk Sipatoka sendiri naikkan sepasang alis matanya. 85 harimau mati percuma. Pemiliknya bertanya berpura-pura, kenapa tamu tadi kena berbuat begitu rupa? Padahal dia memulai silang sengketa. Datuk Sipatoka berbatuk-batuk lalu menjawab, silang sengketa apa gerangan adanya? Berhadapan pun baru hari ini. Kalau sudah bosan hidup, katakan saja mengapa datang sengaja mencari mati. Wiro tertawa mengekeh. Datuk Sipatoka, aku muak bicara berpantun-pantun macam orang main sandiwara. Tapi aku kesini untuk mengusut urusan yang telah kau buat di Pulau Madura. Urusan apa orang gila? Tanya Datuk Sipatoka yang saat itu masih merah mukanya karena ucapan Wiro tadi. Di Pulau Madura, kau telah membunuh seorang bernama Kiai Bangkalan dan mencuri sebuah kitab miliknya. Paras Datuk Sipatoka berubah, lalu dia tertawa gelak-gelak untuk melenyapkan perubahan paras itu. Jangan bicara tak karuan di sini. Apa kau punya bukti atas tuduhanmu itu? 2 buah keris yang menancap di mata Kiai Bangkalan sama dengan keris-keris yang bergantungan di pakaianmu, saut Wiro Sableng. Ocehanmu bagus sekali, tukas Datuk Sipatoka. Wiro menyeringai. Kita akan lihat, aku yang mengoceh atau kau yang berkicau macam burung kehilangan sarang. Habis berkata begitu, Wiro keruk saku bajunya dengan tangan kanan dan melemparkan sebuah benda ke hadapan kaki Datuk Sipatoka. Benda itu adalah robekan kulit harimau yang ditemui Wiro di pertapaannya Kiai Bangkalan di Pulau Madura tempo hari. Itu adalah robekan pakaianmu yang kutemuin di tempat Kiai Bangkalan. Apakah kau masih mau mungkir? Terlalu pengecut seorang sepertimu mencoba untuk mungkir. Air muka Datuk Sipatoka membesih. Katakan, siapa namamu dan apa sangkut pautnya dengan Kiai Bangkalan? Nama aku telah kusampaikan beberapa hari yang lalu lewat seorang anak buahmu, saut Wiro seraya memandang berkeliling, lalu menunjuk pada seorang laki-laki yang di keningnya tertera 3 buah angka 212. Laki-laki inilah yang memiliki pondok di tepi sungai yang telah dipergunakan gempar bumi untuk memperkosa mayang. Datuk Sipatoka tidak palingkan kepala. Dia memang telah mendapat laporan dari anak buahnya itu, tapi tidak menyangka kalau inilah pemudanya yang telah mengukir
3 buah huruf itu di kening anak buahnya. Dan tentang sangkut pautnya dengan Kiai Bangkalan, bukan urusanmu untuk menanyakan. Pemuda, nyalimu setinggi gunung. Kau toh tidak mempunyai 3 kepala 6 tangan, bukan? Mungkin hendak mengandalkan ilmu silat dan kesaktian, jauh-jauh datang kemari hanya untuk mencari mati. Wiro tertawa dingin. Ini membuat Datuk Sipatoka menjadi naik darah. Dia memandang berkeliling. Namun sebelum dia memerintah anak buahnya untuk turun, tangan Wiro Sableng memotong. Gerangan, apa yang dilakukan tangan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Nagagani 1212 di hadapan Datuk Sipatoka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.